Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal mustahiqqu lil hamdi wath thana' wa lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyur rahmah wal huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga mereka yang berkesempatan menyimak melalui channel MUI ya, live streaming. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita khususnya di Makassar ini dan di Indonesia pada umumnya masih beda dengan beberapa negara di dunia, khususnya di negara Palestina, di Gaza, dan juga di tepi barat Palestina, yang sampai sekarang masih belum berhenti pemboman yang dilancarkan oleh tentara Zionis Israel. Jadi tiap hari bertambah korban. Ini dalam hari yang sudah mungkin sudah 120 hari ya. Sudah menurut Kementerian Kesehatan Palestina itu sudah sekitar 27 ribuan yang tewas. Syuhada, kebanyakan perempuan, orang tua, dan anak-anak. Ini bertambah terus. PBB tidak berdaya. Malah PBB sendiri anggotanya banyak yang mati juga di Palestina itu ya, petugas-petugas yang membantu para pengungsi. Zionis tidak pandang bulu. Siapa saja yang membantu akan dihajar. Tadi saya baca juga itu warga Gaza ada yang sudah sekian lama ini makannya paling cuma satu kali satu hari. Ya, satu kali dalam sehari. Karena susah makanan. Kalau ada mahal. Ya. Kita bersyukur ini bisa makan 3 kali sehari atau 4 kali. Malah selama hampir 100 hari itu mereka tidak makan roti. Ya paling-paling ada beras, ya, itu pun ya untuk satu kali makan. Syukur loh kalau mereka bisa makan. Ya. Jadi luar biasa penderitaan mereka. Tadi ada lagi berita, konvoi bantuan makanan itu diserang oleh Israel. Jadi kalau ada makanan datang, mereka berebut. Ya, kadang-kadang tidak sampai ke penduduk karena banyaknya yang kelaparan itu ya mereka cegat tengah jalan. Jadi luar biasa penderitaan mereka itu. Ya. Kita cuma bisa berdoa kapan ini. Ya. Paling-paling kita tahu mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ya.
Ya, ini perkataan ini ya pernah diucapkan juga pada sahabat Nabi. Ya pernah di zaman Nabi itu Nabi pernah diblokade juga ya. Tidak diberikan, dilarang orang-orang penduduk Mekah untuk berhubungan dengan orang-orang yang sudah masuk Islam. Jadi mereka banyak tinggal di pinggiran kota Mekah, tinggal di goa-goa itu. Banyak yang ya makannya dari mana? Ada yang makan daun-daunan saja. Baik kalau ada daun-daunan, kalau di Gaza tidak tahu apa ada daun-daunan yang bisa dimakan itu. Ya. Jadi luar biasa penderitaan mereka ya. Padahal di sekelilingnya negara-negara Arab banyak duitnya. Kaya-kaya. Qatar, Emirat Arab, kaya-kaya semua. Tapi mereka tidak bisa memberikan bantuan. Sekarang bertambah lagi. Yaman juga sudah dihajar oleh Amerika Serikat dengan Inggris. Ya. Karena mereka menghalangi, ya melarang kapal-kapal yang mau menuju Israel untuk lewat di laut ya Bab al-Mandab itu ya laut Arab kan. Tapi mereka berani walaupun sudah dihajar oleh Amerika, mereka lawan terus. Ini Yaman, Suriah, Lebanon. Ini sekarang Amerika bujuk Lebanon lagi. Apa dia bujuk? Dia bilang itu usir itu Hizbullah. Ya. Nah, ini tantangan kita. So Lebanon betul negara Arab, tapi di sana sesuai konstitusinya presidennya harus orang Kristen. Di Lebanon. Ya. Karena Muslim dengan Kristen itu ya hampir sama banyak itu, 50-50. Ya. Jadi Islamnya paling-paling wakil, ya ada berapa kelompok di sana. Jadi anak Kristen Maronit, ya. Ya. Jadi yang Kristen itu biasanya kadang-kala mereka bekerja sama dengan Israel. Itu. Ya. Ya. Jadi negara Arab itu. Jadi tidak semua negara Arab itu Muslim ya. Ya. Jadi banyak juga yang non Muslim ya. Ya. Tapi memang mayoritas ya. Seperti Mesir, kalau Bapak ke Mesir itu di Kairo itu ya udah lihat banyak gereja di sana. Ya. Jadi Lebanon. Ya. Jadi kalau ada Arab yang datang ke Indonesia ini yang dipanggil Kristen ya itu orang-orang Arab Kristen itu. Jadi biasa kita terkecoh kalau mereka menyanyi dia bilang kita kira kasidah ini karena bahasa Arab tuh. Iya. Iya. Atau mereka bikin kaligrafi orang-orang di desa dikasih berarti tidak tahu ini. Ya karena bahasa Arab. Ya. Bisa-bisa dibilang yang di situ dia bilang yang pokoknya Al-Masih Ibnullah ya pokoknya Nabi Isa anak Allah ya. Tapi dalam bahasa Arab ya. Jadi jangan kita bisa dibodohi ya. Ya. Jadi itu orang-orang Kristen Indonesia itu katanya kalau masuk ke gereja di Arab ya sama mendengar kasidah di Indonesia deh. Ya kan lagu-lagunya bahasa Arab. Ya, tapi isinya yang kita tidak tahu ya, isinya tentu ajaran Kristen. Ya. Jadi Injilnya di sana bahasa Arab ya. Ya. Bahasa Arab Injilnya, Pak. Ya. Jadi saya tahun 87 itu ya sudah berapa puluh tahun yang lalu, 87 itu waktu dari Belanda sehingga situ karena kebetulan yang bawa kita ini profesor dari Belanda, jadi gampang kita masuk ke perkampungan Kristen di Mesir itu. Ya. Jadi mereka juga jadi beda dengan Roma itu. Ya. Jadi ada juga dia punya pimpinan itu pausnya itu. Ya. Jadi situ ada kuburannya siapa ini yang penulis Injil Markus. Ya. Ya.
Kan ada itu Injil ada berapa itu? Ada Injil Matius, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Islam, sebenarnya Injil ini sama dengan hadis ya, kok hanya yang menulis. Ya. Kalau Quran satu saja modelnya, yang banyak hadis. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, hadis Tirmizi. Ya. Ternyata Bukhari itu ya bukan orang Arab itu. Ya. Dia kelahiran Bukhara. Bukhara itu sekarang ada di Uzbekistan. Ya. Ya, saya 2 bulan lalu ke sana ya. Ternyata di sana banyak ada apa? Peninggalan tokoh-tokoh Islam ya. Masa jadi tokoh-tokoh tarekat ada di sana ya. Jadi seperti jadi Bukhari ada sana, Tirmizi ada kota Tirmiz di sana. Jadi ya ada juga katanya sepupu Nabi di sana ya. Dibayangkan jauhnya orang dari tanah Arab menyebarkan Islam sampai ke Uzbekistan. Memang satu daratan ya di sana. Dulu mungkin naik onta, naik kuda ya. Jangankan ke daerah-daerah bekas jajahan Soviet, ke Indonesia saja jauhnya itu orang Yaman ya. Naik apa dulu itu? Ya. Syukur mereka datang ke Indonesia, akhirnya kita bisa menganut Islam. Padahal sebelum ada Islam kan sudah ada ini penganut ya, Hindu ya. Hanya dulu yang terkenal kan kerajaan Hindu, ada Majapahit, ada Singosari, ya, Sriwijaya. Itu masih dipakai itu, jadi di Sumatera kerajaan Sriwijaya. Nah, di Jawa ada Singosari, ada Majapahit. Ya. Cuma di Sulawesi Selatan maka tidak ada kerajaan Hindu ya. Tidak ada candi di sini, tapi kalau Jawa kan terkenal itu yang dipelihara ya. Candi Borobudur, Candi Mendut ya. Ya. Jadi sekali lagi kita syukur ya, kita penduduk kita tercatat itu sekarang sudah 280 juta ya. Gak salah kita nomor 4 di dunia. Nomor 1 Cina ya, lebih 1 miliar penduduk ya. 2 India, 3 apa ini? Apa Rusia? Ya kita keempat Indonesia. Jadi kita satu negara ini bisa mengalahkan semua negara Arab dikumpul. Ya. Mesir saja tidak sampai 100 juta. Ya. Apalagi negara-negara yang kaya macam Kuwait ya cuma berapa juta, apa 1 juta atau 2 juta saja penduduknya. Makanya karena sedikit penduduknya, hasilnya banyak, bisa kaya-kaya. Kita walaupun negara kaya, tapi banyak yang makan. Dibagi ke 280 juta. Ya. Ya. Tapi bandingkan Sudan, ya di Afrika, itu bisa diadu domba. Sampai sekarang belum berhenti berkelahi itu. Padahal, ya mereka Muslim. Mereka tahu ayat. Ya. Sedangkan kita baca ayat ini. Tapi kenapa berkelahi? Sama-sama mungkin pergunakan ayat. Ya. Sama juga kita ini. Ya. Setiap ini calon presiden kita punya ulama. Jadi ada ayatnya juga semua. Yang mendukung nomor 1 ayatnya apa, nomor 2 apa, ya, ada semua, ada kiainya semua. Ya. Disyukurkan semua calon ini beragama Islam gitu. Ya, tinggal bagaimana kita sesuai dengan ayat yang kita baca itu apa ya, tinggal qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya.
Jadi ini ayat yang seperti kita sampaikan itu diperintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab keraguan orang-orang musyrikin. Tidak mungkin katanya orang Muslim ini bisa menguasai negara-negara adik kuasa. Itu seperti jadi seperti yang kita kemukakan lalu itu lamma fataha Rasulullah kata wa wa'ada ummatahu mulka Faris wa Rum qala al-munafiquna wal yahud hayhata min aina li Muhammad mulku Faris wa amnau min zalik alam yakfihi makkatu hatta tama'a fi mulki Faris wa Rum. Jadi ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat kaum muslimin sudah berhasil mengembalikan kembali ke kota Mekah setelah terusir selama lebih 10 tahun bisa kembali mengambil kembali Mekah. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam bahwa Allah akan memberikan kepada kita dua negara adik kuasa pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi, Bizantium. Ketika itu orang-orang munafik dan orang Yahudi langsung mengatakan hayhata. Nah itu kata hayhata menunjukkan bohong, jauh sekali, tidak mungkin katanya. Bagaimana katanya Nabi Muhammad bisa melawan, bisa mengalahkan kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Bizantium. Itu adalah negara yang hebat, negara adik kuasa pada waktu itu. Kekuasaannya kemana-mana. Itu Bizantium kan sampai ke Mesir itu. Yang Persia juga begitu. Jadi mereka bilang apa tidak cukup, Mekah saja. Jangan mimpi katanya. Jangan mimpi di siang bolong Apa mau mereka menguasai Persia dan Bizantium. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad kan terbukti kemudian. Kita lihatlah bagaimana Timur Tengah yang dulunya mayoritas non-Islam itu bisa berubah jadi Islam. Bayangkan. Sampai ke Afrika. Afrika itu kan orang-orang animis, Ethiopia Kristen. Tapi di Afrika Utara kan berkumpul negara-negara Islam itu. Ada Maroko, ada Libya, ada Sudan, ada Aljazair. Kemudian di Asia Barat, di luar Saudi Arabia, bermunculan ada negara Emirat Arab, dan ada lebih 23, tidak salah 23 itu. Arab kecil-kecil ada Kuwait, Emirat Arab, Bahrain. Kalau yang di Afrika Utara yang besar itu Mesir. Mesir jadi pusat Islam dengan adanya perguruan tinggi Al-Azhar. Jadi sejak dulu banyak orang Indonesia menuntut ilmunya di Mesir, di Al-Azhar. Mereka yang pulang dari sana itu banyak berjasa sampai kemudian bermunculanlah sekolah-sekolah Islam di Indonesia sampai perguruan tinggi. Mungkin kita ingat siapa yang
penerjemah Al-Quran yang terkenal dulu ya, Profesor Mahmud Yunus itu kan alumni Al-Azhar ya. Kalau sekarang yang terkenal itu ya kita Pak Quraisy Shihab ya. Bayangkan Pak Quraisy bisa menyusun tafsir 30 juz bahasa Indonesia. Ya. Gimana beliau menggunakan waktunya itu ya. Saya lihat waktu saya diajar di Jakarta itu kalau pagi itu beliau tidak bisa diganggu karena di situ dia waktunya menulis. Itu tulisan dikirim ke penerbitan, kalau sudah banyak ya dikumpul. Nah, kemudian juga yang mempercepat itu waktu beliau jadi ya duta besar di Mesir, banyak waktunya untuk menulis di situ. Ya. Kalau Buya Hamka tafsir Al-Azhar itu beliau tulis waktu dalam penjara ya. Jadi bagi ulama penjara itu nikmatnya. Itu Buya Hamka bilang kalau andai kata dia tidak di penjara ya barangkali dia sibuk saja kiri kanan berdakwahnya kan, tidak sempat menulis kan, dari penjara bisa menulis. Ya, Pak Quraisy juga waktu jadi Menteri Agama di zaman Soeharto, Anda bisa menulis banyak. Nah, tapi setelah ya Soeharto jatuh kan dia termasuk dianggap barangkali wah ini orangnya Soeharto. Itu sempat di demo juga itu Pak Quraisy itu waktu jatuh Soeharto kan hanya 3 bulan saja jadi Menteri Agama dulu. Dia jadi rektor, kemudian jadi Menteri Agama. Nah, sudah itu jadi duta besar. Jadi duta besar itulah kesempatannya bisa menulisnya. Baru kepintaran beliau bisa memanfaatkan mahasiswa pasca sarjana. Kasih tulis nanti beliau edit. So kalau kerja sendirian saya bagaimana? Jadi sekarang ini yang menulis buku itu ada yang namanya itu kerjasama kolaborasi ya. Termasuk sekarang ini sudah banyak yang ada berapa orang sekarang jadi profesor di IAIN itu karena ada satu tulisan itu bisa berapa orang yang bergabung di situ ya. So, kalau untuk menulis supaya diakui harus tulis dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Jadi banyak dosen tidak tahu bahasa Inggris, sekarang kan gampang. Yang penting ada uang, tuh. Bikin bahasa Indonesia, sudah terjemahkan. Banyak yang mau. Ya. Sekarang kan begitu. Asal ada uang, jadi. Ya. Sama anggota DPR kan. Sekalipun anggota DPR itu bukan keluaran perguruan tinggi, ya, mereka artis, tapi karena banyak uangnya, mereka bisa sewa doktor, bisa sewa profesor, ya bikinkan saya. Jadi uang maha kuasa ya. Ya. Ini juga Anda mau jadi caleg kalau tidak ada uang jangan mencalonkan. Semua ini rakyatnya harapkan ya sebelum ini ya bukan serangan Fajar. Sebelum Fajar serang ya. Kalau Anda mau kasih kartu apa anunya. Jadi harus buat jasa dulu. So kalau sudah terpilih sudah lupa ya sibuk. Ya, jadi sebelum terpilih bagi-bagi memang. Ya. Presiden saya bagi-bagi sembako. Apalagi ya. Nah, jadi ini bantahan Allah ya. Jadi orang kafir mengatakan mereka a'azzu wa amna'u min zalik. Ya. Jadi itu kerajaan Persia, kerajaan Romawi wah kuat sekali. Jadi kalau kita bawa ke sekarang ini, barangkali kita bilang, wah ini Amerika susah dikalahkan, senjatanya canggih. Ternyata terbukti sebelum Amerika itu Rusia, Uni Soviet. Ya. Uni Soviet itu negara adik kuasa juga luas. Ya. Tapi kenapa bisa pecah? Ya. Nah, jadi
Rusia dengan pecahan-pecahan, ternyata pecahan-pecahannya ini itu yang banyak menjadi negara-negara Islam itu ya, termasuk Uzbekistan itu yang ada tantannya semua itu jajahan Soviet itu ternyata mayoritas Islam di sana. Sekarang berubah, Presiden Rusia itu walaupun masih komunis, tapi beda di zamannya Stalin dan Lenin yang ya benci sama agama. Sekarang agama diberikan kebebasan. Makanya di ibu kotanya Rusia itu Moskow itu orang Muslim itu merasa terlindungi di sana. Nah, ini Presiden Putin ini seperti berteman dengan Moskow Muslimin ya. Seperti negara apa Chechnya. Itu dibikinkan masjid yang hebat itu oleh Rusia karena dia membantu Rusia. Ini doa kita ini ya. Ya Allah, jadi Allahumma itu artinya ya. Jadi aikul ya Allah ya. Ya malika kulli syai. Ya. Allahumma. Ya Allah ya malika kulli syai. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi bukan yang dikehendaki manusia. Yang kalau dikehendaki Allah, tidak ada yang bisa lawan ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau juga mencopot kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Antal mutasarrif. Jadi Allah ini yang punya kekuasaan lakuan di alam. Tahabul mulka, dia berikan kekuasaan pada siapa dikehendaki, kemudian dia copot ya. Wa tu'izzu man tasya. Jadi Allah yang memuliakan siapa yang dikehendaki, wa tuzillu man tasya. Dan Allah juga yang menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tu'til izzata liman tasya wal zilla liman tasya. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Biyadikal khair, biyadika wahdah. Hanya padamu sendiri ya Allah. Ya. Khazainu kulli khair. Jadi semua perbandaan kebaikan itu pada Allah semua. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau maha berkuasa pada segala-galanya. Nah, jadi diungkapkan perbandingan tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahar fil lail, dan engkau masukkan masukkan siang ke dalam malam. Jadi tudkhilul laila fin nahar kama tudkhilun nahar fil lail. Fatazidu fi hadza wa tanqusu fi dzal wal aks. Nah, jadi biasa kadangkala malam panjang, kadangkala siang yang panjang ya. Jadi nah, ini berjalan semua selama musim-musim ya. Kata Indonesia ini cuma 2 musim ya. Ada musim panas, musim kemarau, dan musim hujan. Kalau di negara barat ada 4 musim ya. Jadi kalau musim panas, summer ya panas sekali. Kalau musim dingin, asyita atau winter, wah dingin. Ya. Biasanya itu bulan Desember, Januari itu musim dingin. Jalanan jadi putih ya. Ya seperti saya waktu di Belanda itu ya ada Desember ya dingin sekali di bawah 0 ya. Nah ini juga waktu di Uzbekistan kita lihat tuh ya di jalanan itu memutih semua ya. Mobil-mobil semua ada es di atasnya salju. Jadi di sana es diinjak-injak saja. Jadi kan orang bilang ya cukup kita bawa sirup ke sana esnya banyak sih. Iya. Nah, itu. Kalau kita di sini ya cari-cari salju hanya dijadikan tempat bayar kita kalau mau ya
dapat salju. Di sana diinjak-injak itu es itu ya. 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 Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Nah, di sini Engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Misalnya, tanya, tukhrizuz zar'a minal hab. Engkau mengeluarkan tumbuhan dari biji. Jadi biji sesuatu yang mati. Tapi bisa keluar tanaman di situ. Ya. Wan nakhlah minan nuwad. Wan nuwad minan nakhlah atau sebaliknya. Ya. Jadi sebaliknya itu. Jadi tanaman keluar dari biji. Kemudian dari biji bisa keluar tanaman. Buah korma ya berasal dari biji korma dan biji korma berasal dari buah. Wal baydah minad dajajah. Baydah telur ya sesuatu yang mati keluarnya dari yang hidup dari ayam betina dajajah. Kemudian ayam ad-dajajah ayam berasal dari telur ya jadi mungkin ya, telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Jadi kita bingung mana yang pertama. Ya. Nah, ada juga ya takwilan wal mu'min minal kafir. Ya, bisa. Allah bisa mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir. Ya. Itu dalam Islam diumpamakan orang mukmin itu orang yang hidup, kafir itu orang mati. Ya. Jadi orang kafir menurut Islam itu orang mati. Orang yang tidak ingat Allah itu diperumpamakan sebagai orang mati. Ya. Jadi sebaliknya. Hakaza kala Ibnu Katsir. Nah, ini penafsirannya Ibnu Katsir. Ya. Nah, kemudian ada penakwilan lain ya yang mengatakan ya yukhrijul insanal hayya wal an'am wal bahaim minan nutab al mayyitah. Ya. Jadi Allah mengeluarkan manusia yang hidup. Begitu juga Allah mengeluarkan binatang-binatang yang hidup dari mana? Dari nutfah. Nutfah itu apa? Mani. Mani itu benda mati. Ya. Sesuatu yang mati bisa keluar yang hidup. Ya. Kemudian yukhrijun nutfatal mayyitah, mani itu berasal dari mana? Berasal dari manusia yang hidup. Nah, kalau orang mati tidak ada. Ya, insanul hayy wala nawal bahaim al ahya. Nah, jadi ayat itu bisa ditafsirkan ya. Jadi kadang-kadang kita bilang ini penafsirannya begini. Ya. Ini penafsiran yang masih dibenarkan ya. Ya. Ada juga penafsiran yang kadang-kadang tidak masuk akal itu tidak diterima ya. Jadi penafsiran itu ya harus ya seperti ada orang Syiah yang sesat itu mentakwilkan Al-Baqarah itu dengan istri Nabi Aisyah. Nah, itu kita tidak bisa terima ya. Karena mereka benci sekali sama Aisyah. Mereka anggap Aisyah ini adalah orang yang membunuh Nabi, meracuni Nabi. Padahal itu adalah istri Nabi yang dipercaya banyak meriwayatkan hadis. Ya. Itu ada. Jadi Syiah itu macam-macam. Syiah sesat itu sampai mengatakan ya karena bencinya sama Abu Bakar dan Umar, dianggap Abu Bakar dan Umar ini adalah dua berhala. Ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada pihak-pihak yang sesat ya. Ya, ada juga Syiah yang moderat ya, Syiah Zaidiyah. Seperti Syiah Houthi, Al-Husyun ini yang melawan Amerika itu Syiah juga, tapi Syiahnya itu masih moderat itu ya. Ya.
Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan Allah itu tarzuqu man tasya. Engkau ya Allah memberi rezeki kepada yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya. Jadi, berkaitan dengan kita ini ya. Jadi orang-orang mukmin hendaknya jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Ya. Ya. Jadi ada yang menerjemahkan aulia ini pemimpin. Ya. Nah, tapi karena diprotes hanya dirubah dari terjemahan itu. Jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, memang aulia ini banyak terjemahannya. Dari kata walia, yali itu dekat. Ya. Jadi orang yang dekat, ya. Orang yang melindungi. Jadi bahasa Indonesia, pemimpin, ya di kota namanya wali kota, ya. Yang jadi di kelas, di murid ada wali murid, ya. Ya, ya. Jadi ini. Jadi jangan kalau ada orang mukmin jangan pilih orang kafir, ya. Ya. Jadi jangan kamu mengangkat musuh-musuh Allah, ya. Ya. Jadi maksudnya ya, dan jangan ini orang kafir yang disebut sebagai musuh Allah. Wa tatruku awliya. Ya. Sedangkan orang mukmin disebut sebagai walinya Allah, ya. Orang yang cinta kepada Allah. Ya. Famin ghairil ma'qul ayajmal insan baina mahabbatillah wa baina mahabbati a'da'i. Katanya tidak masuk akal, ya. Orang yang mencintai Allah ya bisa mencintai musuh Allah. Ya. Maksudnya orang musyrik yang memusuhi Allah, kenapa kamu jadikan sebagai tempat bergantung, ya, tempat menumpahkan rahasia-rahasiamu, ya. Ya. Qala Zamakhsyari, ya. Imam Zamakhsyari ini seorang ulama ya terkenal sebagai penafsir. Ya, alirannya ini aliran apa? Mu'tazilah. Ya, tapi dia punya tafsiran ini diakui oleh para ulama ya. Jadi ada tafsirannya bisa diterima. Nuhu ayyalul kafirin liqarabatin bainahu aw sadaqa aw ghairi zalika minal asbab. Jadi orang muslim dilarang untuk menjadikan teman dekat ya, menumpahkan rahasia, termasuk menjadikannya sebagai pemimpin ya. 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 Dilarang walaupun ada hubungan kekerabatan. Ya biasa kalau bilang wah itu keluarga saya, tapi dia orang kafir. Nah, jangan angkat kalau dia kafir. Liqarabatin bainahum aw sadaqah, karena persahabatan. Ya ada hubungan bisnis. Nah, jangan ya. Aw ghairi nazal min al-asbab allati yutasadaq biha wa yutasha'ar. Ya. Lalu ada wa may ya'mal dzalik alaysa min Allah fi syai'. Ya. Man yuwalil kafara. Ya. Barang siapa lebih memilih berteman, menjadikan sebagainya ya sebagai teman atau sebagai pemimpin orang kafir, falaisa min dinillah fi syai'. Itu katanya bukan aturan dari Allah ya. Illa an tattaqu minhum tuqata. Ay illa an takhafu minhum mahzuran aw takhafu azahum wa syarrahum. Wa azharu muwalatihim bil lisan dunal qalbi. Ya, jadi tapi ada pengecualian. Illa an tattaqu minhum tuqata. Ya. Nah, misalnya kalau kita berada di Amerika, bagaimana kita tidak memilih? Ya harus memilih yang bukan muslim ya. Ya. Jadi itu karena keterpaksaan. Jadi boleh tapi dengan lisan saya tapi tidak di hati. Ya.
Karena kita takut jangan-jangan karena kita tidak mendukung mereka, kita mendapatkan intimidasi, dapat siksaan. Seperti tanya siapa itu, Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang dipaksa untuk mengata-ngatai Nabi dan mencaci Islam. Ya, mulanya dia tidak lakukan, tapi dia bagaimana keseriusan orang-orang kafir itu memaksa orang tuanya karena tidak mau orang itu dibunuh. Bapaknya dibunuh, ibunya ditombak. Nah, terpaksa dia mengucapkan kata-kata kufur. Nah, itu dibolehkan kalau dalam kata, tapi jangan di hati. Ya. Itu waktu dia sampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu di zaman penindasan itu, ya, kata Nabi Muhammad, kalau kamu disuruh begitu daripada kamu sisa, ucapkan. Ya. Nabi tahu kalau dia paksa, tapi kalbuhu mutmainnun di hati. Ya. Jadi iman itu yang menentukan dalam hati. Kadang-kala kalau orang munafik kan mulutnya beriman tapi hatinya kafir. Nah, tapi orang mukmin ya mestinya di luar lidah dan hati. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa begitu, ya, boleh. Ya. Jadi ini ayatnya. Ya. Wa yuhazzirukumullahu nafsa. Ya. Jadi ini. Jadi Allah memperingatkan kita untuk takut kepada azabnya. Jadi ini yang kita lihat ya. Yang terakhir, kul in tukhfu ma sudurkum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kuncinya. Jadi katakan kalau kamu sembunyikan isi hatimu atau ya kamu keluarkan isi hatimu, ya'lamullah, Allah tahu semua. Ya, jadi hati-hati. Ya. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah Maha Kuasa pada segala sesuatu. Ya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal mustahiqqu lil hamdi wath thana wa lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyur rahmah wal huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga mereka yang berkesempatan menyimak melalui
channel MUI ya, live streaming. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita khususnya di Makassar ini dan di Indonesia pada umumnya masih beda dengan beberapa negara di dunia, khususnya di negara Palestina, di Gaza, dan juga di tepi barat Palestina, yang sampai sekarang masih belum berhenti pemboman yang dilancarkan oleh tentara Zionis Israel. Jadi tiap hari bertambah korban. Ini dalam hari yang sudah mungkin sudah 120 hari ya. Sudah menurut Kementerian Kesehatan Palestina itu sudah sekitar 27 ribuan yang tewas. Syuhada, kebanyakan perempuan, orang tua, dan anak-anak. Ya. Ini bertambah terus. Ya. PBB tidak berdaya. Ya. Malah PBB sendiri anggotanya banyak yang mati juga di Palestina itu ya, petugas-petugas yang membantu para pengungsi. Zionis tidak pandang bulu. Siapa saja yang membantu akan dihajar. Tadi saya baca juga itu warga Gaza ada yang sudah ya sekian lama ini makannya paling cuma 1 kali 1 hari. Ya, 1 kali dalam sehari. Karena susah makanan. Kalau ada mahal. Ya. Kita bersyukur ini bisa makan 3 kali sehari atau 4 kali. Ya. Malah selama hampir 100 hari itu mereka tidak makan roti. Ya paling-paling ada beras, ya, itu pun ya untuk 1 kali makan. Syukur loh kalau mereka bisa makan. Ya. Jadi luar biasa penderitaan mereka. Tadi ada lagi berita, konvoi bantuan makanan itu diserang oleh Israel. Jadi kalau ada makanan datang, mereka berebut, ya. Kadang-kadang tidak sampai ke penduduk karena banyaknya yang kelaparan itu ya mereka cegat tengah jalan. Jadi luar biasa penderitaan mereka itu. Ya. Kita cuma bisa berdoa kapan ini, ya. Paling-paling kita tahu mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, ini perkataan ini ya pernah diucapkan juga pada sahabat Nabi. Ya pernah di zaman Nabi itu Nabi pernah diblokade juga. Ya. Tidak diberikan, dilarang orang-orang penduduk Mekah untuk berhubungan dengan orang-orang yang sudah masuk Islam. Jadi mereka banyak tinggal di pinggiran kota Mekah, tinggal di goa-goa itu. Banyak yang makannya dari mana? Ada yang makan daun-daunan saja. Baik kalau ada daun-daunan. Kalau di Gaza tidak tahu apa ada daun-daunan yang bisa dimakan itu. Ya. Jadi luar biasa penderitaan mereka ya. Padahal di sekelilingnya negara-negara Arab banyak duitnya. Kaya-kaya. Qatar, Emirat Arab, kaya-kaya semua. Tapi mereka tidak bisa memberikan bantuan. Sekarang bertambah lagi. Yaman juga sudah dihajar oleh Amerika Serikat dengan Inggris. Ya.
karena mereka menghalangi, ya, melarang kapal-kapal yang mau menuju Israel untuk lewat di laut, ya, Bab Al-Mandab itu, ya, laut Arab kan. Tapi mereka berani, walaupun sudah dihajar oleh Amerika, mereka lawan terus. Ini Yaman, Suria, Lebanon. Nah, ini sekarang Amerika bujuk Lebanon lagi. Apa dia bujuk? Dia bilang itu usir itu Hizbullah. Ya, ya, ini tantangan kita. So, Lebanon betul negara Arab, tapi di sana sesuai konstitusinya presidennya harus orang Kristen. Di Lebanon. Ya. Karena Muslim dengan Kristen itu ya hampir sama banyak itu, 50-50. Ya. Jadi Islamnya paling-paling wakil, ya ada berapa kelompok di sana. Jadi anak Kristen Maronit, ya. Ya. Jadi yang Kristen itu biasanya kadang-kala mereka bekerja sama dengan Israel. Ya. Ya. Jadi negara Arab itu. Jadi tidak semua negara Arab itu Muslim, ya. Ya. Jadi banyak juga yang non Muslim, ya. Ya. Tapi memang mayoritas, ya. Seperti Mesir, kalau Bapak ke Mesir itu di Kairo itu ya udah lihat banyak gereja di sana. Ya. Jadi Lebanon. Ya. Jadi kalau ada Arab yang datang ke Indonesia ini yang dipanggil Kristen, ya itu orang-orang Arab Kristen itu. Jadi biasa kita terkecoh kalau mereka menyanyi, dia bilang kita kira kasidah ini karena bahasa Arab tuh. Iya. Iya. Atau mereka bikin kaligrafi, orang-orang di desa dikasih, berarti udah tahu ini. Ya karena bahasa Arab. Ya. Bisa-bisa dia bilang yang di situ dia bilang yang pokoknya Al-Masih Ibnullah, ya pokoknya Nabi Isa anak Allah, ya. Tapi dalam bahasa Arab, ya. Jadi jangan kita bisa dibodohi, ya. Ya. Jadi itu orang-orang Kristen Indonesia itu katanya kalau masuk ke gereja di Arab ya sama mendengar kasidah di Indonesia. Ya kan lagu-lagunya bahasa Arab. Ya, tapi isinya yang kita tidak tahu, ya isinya tentu ajaran Kristen. Ya. Jadi Injilnya di sana bahasa Arab, ya. 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 Bahasa Arab Injilnya, Pak. Ya. Jadi saya tahun 87 itu ya sudah berapa puluh tahun yang lalu, 87 itu waktu dari Belanda, sehingga situ karena kebetulan yang bawa kita ini profesor dari Belanda, jadi gampang kita masuk ke perkampungan Kristen di Mesir itu. Ya. Jadi mereka juga jadi beda dengan Roma itu, ya. Jadi ada juga dia punya pimpinan itu, pausnya itu, ya. Jadi situ ada kuburannya siapa ini yang penulis Injil, Markus, ya. Ya. Kan ada itu Injil ada berapa itu? Ada Injil Matius, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Islam, sebenarnya Injil ini sama dengan hadis, ya, pokoknya yang menulis. Ya. Kalau Quran satu saja modelnya, yang banyak hadis ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, hadis Tirmizi, ya. Ternyata Bukhari itu ya bukan orang Arab itu. Ya. Dia kelahiran Bukhara. Bukhara itu sekarang ada di Uzbekistan, ya. Ya, saya 2 bulan lalu ke sana, ya. Ternyata di sana banyak ada peninggalan tokoh-tokoh Islam, ya. Ya. Masa jadi tokoh-tokoh tarekat ada di sana, ya. Jadi seperti jadi Bukhari ada di sana, Tirmizi ada kota Tirmiz di sana. Jadi
Ada juga katanya sepupu Nabi di sana. Ya. Dibayangkan jauhnya orang dari tanah Arab menyebarkan Islam sampai ke Uzbekistan. Memang satu daratan ya di sana. Dulu mungkin naik onta, naik kuda ya. Jangankan ke daerah-daerah bekas jajahan Soviet, ke Indonesia saja jauhnya itu orang Yaman ya. Naik apa dulu itu? Ya. Syukur mereka datang ke Indonesia, ini kita bisa menganut Islam. Padahal sebelum ada Islam kan sudah ada ini penganut ya, Hindu. Ya. Hanya dulu yang terkenal kan kerajaan Hindu, ada Majapahit, ada Singosari, ya, Sriwijaya. Itu masih dipakai tuh, jadi di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya. Nah, di Jawa ada Singosari, ada Majapahit. Ya. Cuma di Sulawesi Selatan maka tidak ada kerajaan Hindu ya. Tidak ada candi di sini, tapi kalau Jawa kan terkenal itu yang dipelihara ya. Candi Borobudur, Candi Mendut ya. Jadi sekali lagi kita syukur ya, kita penduduk kita tercatat itu sekarang sudah 280 juta ya. Gak salah kita nomor 4 di dunia. Nomor 1 Cina ya, lebih 1 miliar penduduknya. 2 India. 3 apa ini? Apa Rusia ya, kita keempat Indonesia. Jadi kita satu negara ini bisa mengalahkan semua negara Arab dikumpul. Ya. Mesir saja tidak sampai 100 juta. Ya. Apalagi negara-negara yang kaya macam Kuwait ya cuma berapa juta, apa 1 juta atau 2 juta saja penduduknya. Makanya karena sedikit penduduknya, hasilnya banyak, bisa kaya-kaya. Kita walaupun negara kaya, tapi banyak yang makan. Ya. Dibagi ke 280 juta. Ya. Ya. Saya bandingkan Sudan, ya, di Afrika, itu bisa diadu domba sampai sekarang belum berhenti berkelahi itu. Padahal, ya mereka Muslim, mereka tahu ayat, ya. Sedangkan kita baca ayat ini, tapi kenapa berkelahi? Sama-sama mungkin pergunakan ayat, ya. Ya, sama juga kita ini. Ya. Ya, setiap ini calon presiden kita punya ulama tuh. Jadi ada ayatnya juga semua. Nah, yang mendukung nomor 1 ayatnya apa, nomor 2 apa, ya, ada semua, ada kiainya semua. Ya. Disyukurkan semua calon ini beragama Islam gitu. Ya, tinggal bagaimana kita. Nah, sesuai dengan ayat yang kita baca itu apa ya? Tinggal Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ini ayat yang seperti kita sampaikan itu diperintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab keraguan ya orang-orang musyrikin. Tidak mungkin katanya orang Muslim ini bisa menguasai negara-negara adik kuasa. Ya, itu seperti ya. Jadi seperti yang kita kemukakan lalu ya, itu lamma fataha Rasulullah kata wa wa'ada ummatahu mulka Faris wa Rum qala al munafiquna wal yahud hayhata min aina li Muhammad mulku Faris wa amna'u min zalik alam yakfihi makkatu
hatta tama'a fi mulki Faris wa Rum. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat kaum muslimin sudah berhasil mengembalikan kembali ke kota Mekah setelah terusir selama lebih 10 tahun bisa kembali mengambil kembali Mekah. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam bahwa Allah akan memberikan kepada kita dua negara adik kuasa pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi, Bizantium. Ya. Ketika itu orang-orang munafik dan orang Yahudi langsung mengatakan hayhata, hayhata. Nah itu kata hayhata menunjukkan bohong. Jauh sekali, tidak mungkin katanya. Ya. Bagaimana katanya Nabi Muhammad bisa melawan, bisa mengalahkan kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Bizantium. Ya. Itu adalah negara yang hebat, negara adik kuasa pada waktu itu. Ya. Kekuasaannya kemana-mana. Ya. Itu Bizantium kan sampai ke Mesir itu. Ya. Yang Persia juga begitu. Ya. Jadi mereka bilang apa tidak cukup, Mekah saja. Jangan mimpi katanya. Ya, jangan mimpi di siang bolong ya. Apa mau mereka menguasai Persia dan Bizantium. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad kan terbukti kemudian ya. Kita lihatlah bagaimana Timur Tengah yang dulunya mayoritas non-Islam itu bisa berubah jadi Islam. Ya. Bayangkan. Sampai ke Afrika. Afrika itu kan orang-orang animis ya. Ethiopia Kristen. Ya. Tapi di Afrika Utara kan berkumpul negara-negara Islam itu. Ya. Ada Maroko, ada Libya, ada Sudan, ada Aljazair. Ya. Ya. Kemudian di Asia Barat, ya. Di luar Saudi Arabia, ya. Bermunculan ada negara Emirat Arab. Ya. Ada lebih 23, tidak salah 23 itu. Ya, orang kecil-kecil ya, ada Kuwait, Emirat Arab, Bahrain. Ya. Kalau yang di Afrika Utara yang besar itu Mesir. Ya. Ya. Mesir jadi pusat Islam dengan adanya perguruan tinggi Al-Azhar. Ya. Jadi sejak dulu banyak orang Indonesia menuntut ilmunya di Mesir, di Al-Azhar. Ya, mereka yang pulang dari sana itu ya banyak berjasa sampai kemudian bermunculanlah sekolah-sekolah Islam di Indonesia sampai perguruan tinggi. Ya. Mungkin kita ingat siapa yang penerjemah Al-Quran yang terkenal dulu ya, Profesor Mahmud Yunus itu kan alumni Al-Azhar. Ya. Kalau sekarang yang terkenal itu ya kita Pak Quraisy Shihab. Ya. Bayangkan Pak Quraisy bisa menyusun tafsir 30 juz bahasa Indonesia. Ya. Gimana beliau menggunakan waktunya itu. Ya. Saya lihat waktu saya diajar di Jakarta itu kalau pagi itu beliau tidak bisa diganggu karena di situ dia waktunya menulis. Itu tulisan dikirim ke penerbitan, kalau sudah banyak ya dikumpul. Nah, kemudian juga yang mempercepat itu waktu beliau jadi duta besar di Mesir, banyak waktunya untuk menulis di situ. Ya. Kalau Buya Hamka tafsir Al-Azhar itu beliau tulis waktu dalam penjara ya.
Jadi bagi ulama penjara itu nikmatnya. Itu Buya Hamka bilang kalau andai kata dia tidak di penjara ya barangkali dia sibuk saja kiri kanan berdakwahnya kan, tidak sempat menulis. Kan dari penjara bisa menulis. Ya, Pak Quraisy juga waktu jadi Menteri Agama di zaman Soeharto, Anda bisa menulis banyak. Nah, tapi setelah ya Soeharto jatuh kan dia termasuk dianggap barangkali wah ini orangnya Soeharto itu sempat di demo juga itu Pak Quraisy itu waktu jatuh Soeharto kan hanya 3 bulan saja jadi Menteri Agama dulu. Dia jadi rektor kemudian jadi Menteri Agama. Nah, sudah itu jadi duta besar. Hanya duta besar itulah kesempatannya bisa menulisnya. Baru kepintaran beliau bisa memanfaatkan mahasiswa pasca sarjana. Kasih saya tulis nanti beliau edit. So kalau kerja sendirian saya bagaimana itu? Jadi sekarang ini yang menulis buku itu ada yang namanya itu apa kerjasama kolaborasi ya. Termasuk sekarang ini sudah banyak yang jadi ada berapa orang sekarang jadi profesor di IAIN itu karena ada satu tulisan itu bisa berapa orang yang bergabung di situ. Ya. So, kalau untuk menulis supaya diakui harus tulis dalam bahasa asing, ya, apa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya. Jadi banyak dosen tidak tahu bahasa Inggris, sekarang kan gampang. Yang penting ada uang, tuh. Bikin bahasa Indonesia, sudah terjemahkan. Banyak yang mau. Ya. Sekarang kan begitu. Asal ada uang, jadi. Ya. Sama anggota DPR kan. Sekalipun anggota DPR itu bukan keluaran perguruan tinggi, ya, mereka artis, tapi karena banyak uangnya, mereka bisa sewa doktor, bisa sewa profesor, ya bikinkan saya. Jadi uang maha kuasa ya. Ya. Ini juga Anda mau jadi apa? Caleg apa? Kalau tidak ada uang jangan mencalonkan. Semua ini rakyatnya harapkan ya sebelum ini ya bukan serangan Fajar. Sebelum Fajar serang ya. Kalau Anda mau kasih kartu apa anunya? Jadi harus buat jasa dulu. So kalau sudah terpilih sudah lupa ya sibuk. Ya, jadi sebelum terpilih bagi-bagi memang. Ya. Presiden saya bagi-bagi sembako. Apalagi ya. Nah, jadi ini bantahan Allah ya. Jadi orang kafir mengatakan mereka a'azzu wa amna'u min zalik. Ya. Jadi itu kerajaan Persia, kerajaan Romawi wah kuat sekali. Ya. Jadi kalau kita bawa ke sekarang ini, barangkali kita bilang, wah ini Amerika susah dikalahkan. Senjatanya canggih. Ternyata terbukti sebelum Amerika itu apa? Rusia, Uni Soviet. Ya. Uni Soviet itu negara adik kuasa juga luas. Ya. Tapi kenapa bisa pecah? Ya. Nah, jadi Rusia dengan pecahan-pecahan ternyata pecahan-pecahannya ini itu yang banyak menjadi negara-negara Islam itu ya termasuk Uzbekistan itu yang ada tantannya semua itu jajahan Soviet itu ternyata mayoritas Islam di sana. Sekarang berubah presiden Rusia itu walaupun masih komunis tapi beda di zamannya Stalin dan Lenin yang ya benci sama agama. Sekarang agama diberikan kebebasan. Makanya di ibu kotanya Rusia itu Moskow itu orang Muslim itu merasa terlindungi di sana. Nah, ini Presiden Putin seperti berteman dengan Moskow Muslimin ya. Seperti negara apa Chechnya. Ya. Itu dibikinkan masjid yang hebat itu oleh Rusia karena dia membantu Rusia. Ini doa kita ini ya. Ya Allah, jadi Allahumma itu artinya ya
Jadi aikul ya Allah, ya, ya malika kulli syai. Ya, Allah, ya Allah, ya malika kulli syai. Kulillah. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi bukan yang dikehendaki manusia. Yang kalau dikehendaki Allah, tidak ada yang bisa lawan. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau juga mencopot kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Antal mutasarrif. Jadi Allah ini yang punya kekuasaan lakuan di alam. Tahabul mulka, dia berikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, kemudian dia copot, ya. Wa tu'izzu man tasya. Jadi Allah yang memuliakan siapa yang dikehendaki, wa tuzillu man tasya. Dan Allah juga yang menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tu'til izzata liman tasya wal zilla liman tasya. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Biyadikal khair, biyadika wahdah. Hanya padamu sendiri ya Allah. Ya. Khazainu kulli khair. Jadi semua perbandaan kebaikan itu pada Allah semua. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau maha berkuasa pada segala-galanya. Nah, jadi diungkapkan perbandingan tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahar fil lail, dan engkau masukkan masukkan siang ke dalam malam. Jadi tudkhilul laila fin nahar kama tudkhilun nahar fil lail. Fatazidu fi hadza wa tanqusu fi dzal wal aks. Nah, jadi biasa kadangkala malam panjang, kadangkala siang yang panjang. Ya, jadi, nah ini berjalan semua selama musim-musim ya. Kata di Indonesia ini cuma 2 musim ya. Ada musim panas, musim kemarau, dan musim hujan. Kalau di negara barat ada 4 musim ya. Ya. Jadi kalau musim panas, summer ya panas sekali. Kalau musim dingin, asyita atau winter, wah dingin. Ya. Biasanya itu bulan Desember, Januari itu musim dingin. Jalanan jadi putih ya. Ya seperti saya waktu di Belanda itu ya ada Desember ya dingin sekali di bawah 0 ya. Nah ini juga waktu di Uzbekistan kita lihat tuh ya di jalanan itu memutih semua ya. Mobil-mobil semua ada es di atasnya, salju. Jadi di sana es diinjak-injak saja. Jadi kan orang bilang ya cukup kita bawa sirup ke sana, esnya banyak sih. Iya. Nah, itu. Kalau kita di sini ya cari-cari salju hanya dijadikan tempat bayar kita kalau mau ya mau dapat salju. Di sana diinjak-injak itu es itu ya. 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 Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Nah, di sini engkau ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Misalnya tanya tukhrijuz zar'a minal hab. Engkau mengeluarkan tumbuhan dari biji. Jadi biji sesuatu yang mati. Tapi bisa keluar tanaman di situ. Ya. Wan nakhlah minan nuwad, wan nuwad minan nakhlah, atau sebaliknya. Ya. Jadi sebaliknya itu. Jadi tanaman keluar dari biji. Kemudian dari biji bisa keluar tanaman. Buah kurma ya berasal dari biji kurma.
Dan biji kurma berasal dari buah. Wal baydah minad dajajah. Baydah, telur. Ya, sesuatu yang mati. Keluarnya dari yang hidup. Dari ayam betina, dajajah. Kemudian ayam, ad-dajajah, ayam berasal dari telur. Ya, jadi bingung kan. Nah, ya, telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Jadi kita bingung mana yang pertama. Ya. Nah, ada juga ya takwilan wal mu'min minal kafir. Ya, bisa. Allah bisa mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir. Ya. Itu dalam Islam diumpamakan orang mukmin itu orang yang hidup, kafir itu orang mati. Ya. Jadi orang kafir menurut Islam itu orang mati. Orang yang tidak ingat Allah itu diperumpamakan sebagai orang mati. Ya. Jadi sebaliknya, hakaza kala Ibnu Katsir. Nah, ini penafsirannya Ibnu Katsir. Nah, kemudian ada penakwilan lain ya yang mengatakan ya yukhrijul insanal hayya wal an'am wal bahaim minan nutab al mayyitah. Ya. Jadi Allah mengeluarkan manusia yang hidup. Begitu juga Allah mengeluarkan binatang-binatang yang hidup dari mana? Dari nutfah. Nutfah itu apa? Mani. Mani itu benda mati. Ya. Sesuatu yang mati bisa keluar yang hidup. Ya. Kemudian yukhrijun nutfatal mayyitah. Mani itu berasal dari mana? Berasal dari manusia yang hidup. Nah, kalau orang mati tidak ada. Ya, insan al-hayy wala namul bahaim al-ahya. Nah, jadi ayat itu bisa ditafsirkan ya. Jadi kadang-kadang kita bilang ini penafsirannya begini. Ya. Ini penafsiran yang masih dibenarkan ya. Ya. Tapi ada juga penafsiran yang kadang-kadang tidak masuk akal, itu tidak diterima ya. Jadi penafsiran itu ya harus ya seperti ada orang Syiah yang sesat itu mentakwilkan Al-Baqarah itu dengan istri Nabi Aisyah. Nah, itu kita tidak bisa terima ya. Karena mereka benci sekali sama Aisyah. Mereka anggap Aisyah ini adalah orang yang membunuh Nabi, meracuni Nabi. Padahal itu adalah istri Nabi yang dipercaya banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ya. Itu ada. Jadi Syiah itu macam-macam. Syiah sesat itu sampai mengatakan ya karena bencinya sama Abu Bakar dan Umar, dianggap Abu Bakar dan Umar ini adalah dua berhala. Ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada pihak-pihak yang sesat ya. Ya, ada juga Syiah yang moderat ya, Syiah Zaidiyah, seperti Syiah Houthi, Al-Husyun ini yang melawan Amerika itu Syiah juga, tapi Syiahnya itu masih moderat itu ya. 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 Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan Allah itu tarzuqu man tasya', engkau ya Allah memberi rezeki kepada yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ya. Jadi berkaitan dengan kita ini ya. Jadi orang-orang mukmin hendaknya jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Ya. Ya. Jadi ada yang menerjemahkan aulia ini pemimpin. Ya. Nah, tapi karena diprotes hanya dirubah dari terjemahan itu. Jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, memang aulia ini banyak terjemahannya.
dari kata walia. Yali itu dekat, ya. Jadi orang yang dekat, ya. Orang yang melindungi. Jadi bahasa Indonesia, pemimpin ya di kota namanya wali kota, ya. Yang jadi di kelas di murid ada wali murid, ya. Ya, ya. Jadi ini. Jadi jangan kalau ada orang mukmin jangan pilih orang kafir, ya. Ya. Jadi jangan kamu mengangkat musuh-musuh Allah, ya. Ya, jadi maksudnya ya, dan jangan ini orang kafir yang disebut sebagai musuh Allah. Watatruku awliya. Ya. Sedangkan orang mukmin disebut sebagai walinya Allah, ya. Orang yang cinta kepada Allah. Ya. Famin ghairil ma'qul ayajmal insan baina mahabbatillah wa baina mahabbati a'da'i. Katanya tidak masuk akal, ya. Orang yang mencintai Allah ya bisa mencintai musuh Allah. Ya. Maksudnya orang musyrik yang memusuhi Allah, kenapa kamu jadikan sebagai tempat bergantung, ya, tempat menumpahkan rahasia-rahasiamu, ya. Ya. Qala Zamakhsyari, ya. Imam Zamakhsyari ini seorang ulama ya terkenal sebagai penafsir. Ya, alirannya ini aliran apa? Mu'tazilah. Ya, tapi dia punya tafsiran ini diakui oleh para ulama ya. Jadi ada tafsirannya bisa diterima. Nuhu ayyuhal kafirin liqarabatin bainahu aw sadaqa aw ghairi zalika minal asbab. Jadi orang muslim dilarang untuk menjadikan teman dekat ya, menumpahkan rahasia, termasuk menjadikannya sebagai pemimpin ya. 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 Dilarang walaupun ada hubungan kekerabatan. Ya biasa kan bilang, wah itu keluarga saya, tapi dia orang kafir. Nah, jangan angkat kalau dia kafir. Liqarabatin bainahum au sadaqah, karena persahabatan. Ya ada hubungan bisnis. Nah, jangan ya. Au ghairil nazal min al-asbab allati yutasaddaq biha wa yutasha'ar. Ya. Nah, lalu ada wa may ya'mal dzalik alaysa min Allah fi syai'. Ya. Man yuwalil kafar. Ya. Barang siapa lebih memilih berteman, menjadikan sebagainya ya sebagai teman atau sebagai pemimpin orang kafir, falaisa min dinillah fi syai'. Itu katanya bukan aturan dari Allah ya. Illa an tattaqu minhum tuqata. Ay illa an takhafu minhum mahzuran aw takhafu azahum wa syarrahum. Wa azharu muwalatihim bil lisan dunal qalbi. Ya, jadi tapi ada pengecualian. Illa an tattaqu minhum tuqata. Ya. Nah, misalnya kalau kita berada di Amerika, bagaimana kita tidak memilih? Ya harus memilih yang bukan muslim, ya. Ya. Jadi itu karena keterpaksaan. Jadi boleh tapi dengan lisan saya tapi tidak di hati. Ya. Karena kita takut jangan-jangan karena kita tidak mendukung mereka kita mendapatkan intimidasi, dapat siksaan. Seperti ceritanya siapa itu Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang murtad dipaksa untuk mengata-ngatai Nabi dan mencaci Islam. Ya, mulanya dia tidak lakukan, tapi dia bagaimana keseriusan orang-orang kafir itu memaksa orang tuanya karena tidak mau orang itu dibunuh. Bapaknya dibunuh, ibunya ditombak. Nah, terpaksa dia mengucapkan kata-kata kufur. Nah, itu dibolehkan kalau dalam kata, tapi jangan di hati. Ya. Nah, itu waktu dia sampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu di zaman penindasan itu, ya, kata Nabi Muhammad, kalau kamu disuruh begitu daripada kamu selesai, ucapkan
Ya. Nabi tahu kalau dia paksa, tapi kalbuhu mutmainnun di hati. Ya. Jadi iman itu yang menentukan dalam hati. Kadang-kala kalau orang munafik kan mulutnya beriman tapi hatinya kafir. Nah, tapi orang mukmin ya mestinya di luar lidah dan hati. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa begitu, ya, boleh. Ya. Jadi ini ayatnya. Ya. Wa yuhazzirukumullahu nafsa. Ya. Jadi ini. Jadi Allah memperingatkan kita untuk takut kepada azabnya. Jadi ini yang kita lihat ya. Yang terakhir, kul in tukhfu ma sudurkum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kuncinya. Jadi katakan kalau kamu sembunyikan isi hatimu atau ya kamu keluarkan isi hatimu, ya'lamullah, Allah tahu semua. Ya, jadi hati-hati. Ya. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah Maha Kuasa pada segala sesuatu. Ya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.